Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan esensi dari buku Millennial Power. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Azizia Panca Ardiana, nomor absen 5. Saya Diki Febri Primadani, absen 6. Nama saya Keisha Baramita Suryanata, absen 11. Nama saya Maya Gita Primulani, absen 12. Perkenalkan, nama saya Menara Santiaji, nomor absen 13. Nama saya Muhammad Tato Ilah, nomor absen 14. Nama saya Nabila Laili Ramadhani Fitri, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Alfiani Timbuleng, nomor absen 18. Nama saya Nanda Aulia Sapitri, nomor absen 20. Nama saya Ranggadi Prastia, absen 23. Nama saya Sylvia Nadia Purnomo, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama Wijanto, nomor absen 30. Identitas dari buku ini terdapat judul buku yaitu Millennial Power, Rahasia Milenial Kaya dan Mandiri. Lalu ditulis oleh Deddy Corbuzier dan Eric ten Hove, diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer dengan tahun terbit pada 2020, berjumlah halaman 224 halaman dengan berat buku 300 gram, ukuran buku 21 cm x 14 cm x 1,5 cm. Buku ini mencantumkan kiat menghadapi masalah mencapai sukses yang disajikan dalam tulisan ringkas dan bahasa yang mudah dipahami. Masalah-masalah ringan yang kerap terjadi seperti perbedaan pandangan sukses di mata orang tua, mengatasi rasa malas dan juga bosan, hingga bagaimana menemukan dan sukses dengan kegemaran yang kita pilih. Selanjutnya ialah ulasan buku. Pada buku setebal 195 halaman ini, kita disuguhkan 9 bab. Bab pertama ialah sekolah, penting ya. 2. Bagaimana cara menghadapi orang tuamu. Yang ketiga, kita tidaklah sempurna. Yang keempat, passion. Yang kelima, apa itu sukses. Yang keenam, hal-hal yang harus kamu lakukan sekarang. Yang ketujuh, I don't have time to follow my passion. Yang kedelapan, kebiasaan dan pemikiran orang sukses. Dan yang terakhir ialah membuat rencana hidup. Masing-masing bab di dalam buku Millennial Power berisikan kiat menghadapi masalah, mencapai sukses yang disajikan dalam tulisan ringkas dan bahasa yang mudah dipahami. Masalah-masalah ringan yang kerap terjadi seperti perbedaan pandangan sukses di mata orang tua, mengatasi rasa malas juga bosan, hingga bagaimana menemukan dan sukses dengan kegemaran yang kita pilih. Semua dijabarkan dengan pola berpikir yang logis. School teach you how to be a followers and not the leaders. Because the real leaders in this world, powerful politicians and businessmen, do not want to match competitions. Hal tersebut merupakan inti dari bab 1, yaitu sekolah penting ya. Sekolah itu penting, dengan pasti dikatakan dalam buku Millennial Power. Tapi yang patut diingat, prestasi yang didapat di sekolah bukanlah satu-satunya. Bukanlah satu-satunya jaminan meraih kesuksesan. Regulasi dan masalah sistem pendidikan menjadi salah satu kendala yang harus disiasati dengan cara mencari potensi di dalam diri dengan meningkatkan hal yang kita suka atau hal yang kita gemari. Bab 2. Bagaimana cara menghadapi orang tuamu? Mencantumkan permasalahan yang paling sering diungkap semua orang, dan buku Millennial Power memberikan solusi masuk akal bahwa sejatinya orang tua akan selalu memberikan saran-saran yang membuat kehidupanmu nyaman. Mengapa begitu? Karena mereka tidak ingin membuat hidupmu susah. Dan saran untuk berkompromi dengan kegemaran hingga sukses dan dapat membahagiakan orang tua. Orang-orang yang pada akhirnya sukses tidak menjadikan ketidaksempurnaan sebagai sebuah alasan. Mereka justru menjadikannya bahan bakar yang mendidikkan adrenalin demi meraih kesuksesan. Itu salah satu penggalan kutipan yang ada di bab 3, kita tidaklah sempurna. Bab ini juga mengupas kesuksesan yang diraih dari tokoh-tokoh terkenal seperti Oprah Winfrey dan Ingvar Kamprad yang berkat kerja keras, ketekunan, dan sikap pantang menyerah mampu menaklukkan kekurangan yang dimiliki menjadi kesuksesan. Bab 4, passion. Dengan salah satu kutipan, yaitu passion yang tidak menghasilkan uang, disebut dengan hobi. Dengan demikian, menurut buku Millennial Power, kaum milenial harus memiliki marketing skill, sehingga saat kamu menemukan kegemaran dan menjualnya hingga mendapatkan keuntungan yang merupakan kunci menuju kesuksesan.
sampaikan dari buku ini adalah sukses. Di bab 5 yaitu apa itu sukses. Sukses bukanlah akhir atau tujuan dari perjalanan yang dilalui, tetapi adalah keindahan yang selalu menghiasi rasa hati sepanjang proses perjalanan yang dilalui. Kata-kata ini merupakan kutipan pada bab ini yang menjelaskan tentang perjalanan mengejar mimpi dan menaklukkan rasa malas dan juga bosan. Di bab 6, hal-hal yang harus kamu lakukan sekarang dengan kutipan, sukses adalah di mana persiapan dan kesempatan bertemu, yang menjabarkan mengenai membangun karir sukses dengan rumus yang mudah, yaitu dengan mengerjakan apa yang digemari, menyukai hal yang dikerjakan, dan unjuk diri kepada diri. Sukses itu dibangun, bukan ditunggu. Merupakan inti dari bab 7, I don't have time to follow my passion. Bab ini menjelaskan tentang himbauan untuk tidak terlalu larut dengan perasaan dan tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Semua bermuara pada pola pikir. Sekali kamu berhasil mengatasinya, kamu akan dekat dengan kesuksesan. Kutipan di bab 8, kebiasaan dan pemikiran orang sukses berisi tentang mengatur pola berpikir untuk menemukan kesempatan dan menunjukkan bahwa kualitas diri yang baik berbeda dari orang lain untuk meningkatkan peluang kesuksesan. Bagian terakhir yang tidak kalah penting ada di bab 9, membuat rencana hidup. Hidup adalah kapalmu sendiri. Pastikan kamu adalah nakodanya, bukan orang lain. Dalam bab ini, buku Millennial Power menjelaskan tentang kiat untuk mengambil langkah dan mengarahkan diri saat mengalami kegagalan. Karena kegagalan merupakan proses yang harus ditempuh untuk meraih kesuksesan. Kelebihan dari buku ini yaitu menggunakan bahasa gaul sehingga penyampaian informasi pada buku ini lebih mudah diterima oleh generasi milenial. Selain itu, buku ini memiliki desain yang sangat menarik. Ukuran tulisan yang tak terlalu kecil bahkan bisa terbilang pas di mata para pembaca. Jarak atau spasi yang digunakan pun sangat rapi. Buku ini juga menyajikan ilustrasi yang berwarna sehingga dapat mengurangi perasaan bosan saat membaca. Dilengkapi dengan kisah-kisah inspiratif dari para tokoh terkenal dan dilengkapi dengan kutipan menarik dan video yang terdapat pada kode batang yang tersedia di akhir bab. Selain itu juga terdapat kolom pertanyaan untuk refleksi diri pembaca. Kualitas kertas yang digunakan pun cukup baik, buku yang tidak terlalu tebal sehingga dapat memberikan kesan yang berbeda dari pembaca yang tidak terlalu menyukai kegiatan membaca. Kekurangan pada buku ini yaitu terdapat penyampaian yang bertele-tele, terdapat istilah-istilah bahasa Inggris yang tidak semua orang dapat mengerti artinya karena tidak disertai terjemahannya. Pada sampul bagian belakang buku ini juga cukup banyak bocoran mengenai isi buku, sehingga pembaca dapat memperkirakan isi buku, sehingga pembaca akan menolak untuk membaca isinya karena terdapat bocoran pada sampul tersebut. Desain animasi pada buku yang tidak konsisten sehingga memberi kesan yang aneh pada desain berbab. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari resensi buku ini yaitu, buku ini kami rekomendasikan untuk para generasi milenial yang ingin mengembangkan potensi dirinya dan juga bagi para pemuda yang ingin merintis karir hingga menuju sukses. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.